Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah Jamaah. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja aku bacain, ini Instagram dari @entah379. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, bagaimana sikap kita jika setelah tabayun dengan pasangan atau orang tua tidak menemukan hasil, malah justru memperkeruh permasalahan. Selalu dianggap paling mengerti lah, jadi bingung nih harusnya dengan cara bagaimana lagi. Sudah cukup banyak mengalah, apa yang harusnya lakukan Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak yang sudah memberikan kepercayaan kepada Islam Tinda untuk senantiasa menggali ilmu, mencari solusi. Terima kasih atas kepercayaannya. Yang jelas untuk menyikapi tabayu yang tidak mendapatkan hasil tadi, ini mohon maaf yang pertama, apalagi keluarga terdekat, orang tua, mohon maaf, bersabar dan berusahalah kita yang memahami orang tua. Karena orang tua itu tidak ada orang tua yang berbuat zalim terhadap anaknya. Kemudian harus ridho atas pemberian apapun. Jadi maaf ya. Kadangkala kita merasa orang tua kita tidak adil. Tapi sebenarnya orang tua sudah berusaha untuk berlaku adil. Dan orang tua itu kadangkala gini. Anak yang dianggap mampu sudah tidak dikasih lagi. Justru anak yang kurang mampu yang dikasih. Jadi harusnya biasanya kakak itu harus mengertilah. Nah, kemudian ada baiknya kita mengambil hikmah dari semuanya. Sehingga tidak ada yang namanya aku ini terzalimi, jangan. Sebaiknya kita berbaik sangka atas apapun yang terjadi. Mohon maaf tanpa menggurui karena kata Habib tadi benar ya. Kita ini gampang ngucapin tapi prakteknya susah. Prakteknya sulit katanya, susah karena kadang-kala bagaimana kalau terjadi pada diri kita sebenarnya. Ya. Ini kadang-kala ya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan perlindungan. Amin ya Allah. Iya. Ustadz Maulana terima kasih Ustadz. Kita lanjutkan lagi jamaah. Kenapa Habib? Enggak. Oh enggak, kirain mau ngomong Siap-siap. sesuatu. Oh siap-siap, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya minta solusi. Saya dengar dari teman-teman ayah saya katanya ayah saya selingkuh dan ibu saya belum tahu. Dan saya kepo pengen tahu dan tabayun ke teman-teman ayah saya. Dan benar katanya ayah ngakunya lembur padahal dia udah pulang sore dan bilang keluar kota. Saya tanya ke teman-temannya, nggak keluar kota karena kantor lagi larang karena masih corona. Saya beranikan tabayun ke ayah saya, ayah saya malah marah ke saya sampai dibilang ngapain ikut campur hidup dia. Dan selang beberapa hari saya ikutin ayah saya, astagfirullah ternyata benar Ustadz dia ke kontrakan khusus wanita. Dan saya tanya tetangga situ katanya ayah saya suami si wanita itu. Sedih banget Ustadz, ibu saya belum tahu, saya harus gimana sekarang kasihan ibu, saya nggak tega ceritanya. Gimana nih Ustadz Syam? Ya Allah. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas apa yang dirasakan Adinda. Dan benar sekali apa yang sudah dijalani Adinda, bahwasanya mencari tahu dan juga melihat gitu kan, melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, apalagi yang berkasus adalah orang terdekat kita. Sebenarnya Adinda bukan jahat sama ayah, bukan mau bersangka buruk sama ayah, cuma mau menyelamatkan ayah. Dan itu adalah perbuatan yang sudah tepat untuk dilakukan. Sekarang Adinda sudah ngomong ke ayah, ngomong baik-baik, ayah mau gimana kelanjutannya, ayah ini dilarang agama, ayah sampaikan dengan cara yang mulia. Atau ancam ayahnya mengatakan kalau ayah nggak mau ngomong langsung ke ibu, biar aku yang ngomong langsung ke ibu gitu. Jadi disampaikan dengan cara yang baik. Karena memang kadangkala manusia ini kalau nggak ada teguran, nggak ada pemicu itu kadangkala nggak mau berubah gitu. Merasa lebih benar daripada anaknya karena dia orang tua. Memang banyak sekali di luar sana yang terjebak dalam toxic relationship. Kadangkala kita udah berusaha menjadi anak soleh, kita berusaha menjadi anak yang baik, orang tua kita jadi orang tua yang salah gitu. Gak mau menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Jadi yang dilakukan tabayunnya udah benar, mengikuti dan juga mencari tahu kebenarannya, mencari tahu dengan cara tidak merendahkan ayah, lalu ngomong berdua dengan ayah, tapi diusahakan diulangi lagi perlakuan tersebut, tanya lagi kepada ayahnya, dan boleh diancam ayah bagaimana kelanjutannya, apakah saya sampaikan kepada ibu atau bagaimana, atau ayah langsung yang mau menyampaikan kepada ibu. Pokoknya kita tidak mau perpecahan. Bagaimana caranya supaya yang didapatkan hasilnya adalah hubungannya kembali harmonis, entah itu ayahnya nikah
lagi atau entah ayahnya mau apa, nanti itu Allah yang menjawab semuanya. Yang penting yang pertama adalah langkahi dulu yang namanya tabayun dan juga islah, perbaikan gitu. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Pertanyaan terakhir untuk hari ini dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya disangka menyebarkan fitnah kepada ipar saya Ustadz. Sampai saya ketika kumpul keluarga besar saya disidang. Tapi kata mertua saya bilangnya tabayun. Saya dibilang nyebarin aib keluarga. Dan katanya pengaruhin suami saya buat nyuruh jual tanah warisan ayah mertua. Sakit hati saya Ustadz. Pas tabayun itu ipar saya malah gak ada di rumah. Sedangkan suami saya masih di luar kota belum bisa pulang. Saya harus bagaimana Ustadz? Jadi sekarang seisi rumah musuhin saya, nggak negor saya. Suami saya nyuruh sabar dulu sampai dia pulang. Tapi saya udah nggak tahan Ustadz, saya harus bagaimana ini? Habib Muhammad Syihab silakan. Artinya buat posisi ibu di sini agak terjepit. Kalau memang sudah suami belum pulang dan dia dimusuhi dan berusaha untuk tabayun belum ada kesempatan, kemana larinya? Ayo lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah tuh yang akan mengetik hati mertuanya, mengetik jadinya. Iya. Mengetuk hati mertuanya, mengetuk hati iparnya. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gerakkan, tapi harus yakin ud'ullah wa antum muqinul bil ijabah. Kata Nabi SAW, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kau harus yakin betul-betul kau itu diterima doamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tabayun ini artinya tidak harus juga kepada orang-orang ini kalau memang sudah mereka tidak mau diajak bicara. Artinya bicara sedikit marah, bicara sedikit mereka temperamen. Sudah bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan di hati mereka pintu hidayah yang memberikan keterangan kepada mereka bahwa dia itu benar. Sebenarnya ada ulama Hatim Al-Asom. Al-Asom itu artinya tuli. Tapi dia tidak tuli karena menyelamatkan seorang perempuan sehingga terhindar daripada fitnah. Gimana Nanti ceritanya, Bib? insya Allah panjang itu urusan. Insya Allah panjang, insya Allah akan dibahas nanti sama Habib ya. Lain waktu. Dan semoga kita doakan semoga ibu yang ada di rumah permasalahannya cepat selesai dan kebenaran bisa segera terungkap ya. Dan sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih untuk jamaah yang sudah mengirimkan permasalahannya, curhatannya ke media sosial kita. Mungkin kalau hari ini belum dibacain dan dijawab sama guru-guru kita, insya Allah di lain kesempatan ya. Jadi jangan bosan-bosan terus kirimkan pertanyaannya jamaah yang ada di rumah. Nah sekarang jamaah kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabi Habib Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami tentang kebenaran ya Allah dan berikan kami rezeki untuk mengikuti kebenaran itu ya Allah, dan tunjukkan kepada kami kebatilan ya Allah dan bantu kami untuk menghindari kebatilan itu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح Dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada azab kubur, daripada azab naru jahannam, dan daripada fitnah Dajjal dan orang-orang yang bersifat Dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Amin. Sekali lagi terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Dan terima kasih ya Allah begitu indah ajaran Islammu. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.